Wanita jelas-jelas hamil selama 10 bulan dan melahirkan seorang putri. Namun dia tahu bahwa dia bukan ibu kandung anak itu. Ibu kandung anak itu. Karena 5 tahun yang lalu dia secara tidak sengaja menukar jiwa dengan orang lain. Kemudian dia menyadari bahwa tubuh ini bukan tubuhnya sendiri yang hamil. Namun sekarang orang itu tidak hanya mencuri cinta pertamanya, dan bahkan akan menikahi pria kaya dengan identitasnya. Sekarang aku adalah Xiao Yu. Aku adalah penyelamat yang kau cintai. Saudara laki-laki Ting Chen yang menyelamatkan nyawanya. Dan kau adalah wanita yang paling dibencinya seumur hidup. Ternyata wanita itu tumbuh bersama cinta pertamanya di panti asuhan. Namun ketika dewasa, pria itu dikejar-kejar oleh seorang putri konglomerat. Dia yang sedang jatuh cinta pun tergoda. Tanpa disangka sang putri konglomerat hanya ingin bermain-main dengannya. Untuk melarikan diri dari pria yang sudah bosan dengannya. Wanita licik itu bahkan meminta bantuan ayahnya. Kejahatan yang ditugaskan pada seorang pria. Namun pria yang tidak tahu apa-apa. Pacarnya membela diri. Diletakkan di lehernya. Setelah mengetahui situasi, wanita itu segera menuju ke bawah mal. Dia juga mendengar percakapan gadis kaya dengan orang lain. Maka dia mengambil segelas air panas dan menuangkannya ke wajah lawan. Menyalahkan pria tersebut. Wanita itu ingin menyelamatkan cinta masa kecilnya. Maka dia mencoba menjelaskan kepada gadis licik itu. Namun gadis itu langsung melepaskan tangannya. Dia bahkan menyarankan agar mereka reinkarnasi ke keluarga kaya. Namun pada saat itu, gadis kaya yang sombong tidak pernah terpikirkan. Wanita itu bahkan mengancam dengan pisau. Diletakkan di lehernya. Dan memaksa dia ke atap pusat perbelanjaan. Menyelamatkanku. Ini bukan urusan King Ye. Kamu lepaskan dia. Masih belum mengerti, Ting Chen? Kamu ditipu oleh wanita ini. Semua ini direncanakan olehnya. Itu sengaja dilakukannya. Mencemarkan nama baikmu dengan tuduhan pemerkosaan. Dia selalu mempermainkanmu. Ting Chen, cepat, cepat katakan semuanya. Jika tidak, di depan Ting Chen. Sebelum melompat, aku pasti akan membunuhmu terlebih dahulu. Jangan tergesa-gesa. Aku akui. Aku yang menyuruh ayahku menuntutmu. Aku juga tidak dikurung. Aku hanya tidak ingin memberikan kesaksian untukmu. Apa? Mengapa? Kita seharusnya. Beberapa hari yang lalu semuanya baik-baik saja. Bo Ting Chen, kamu benar-benar polos. Kalau bukan karena wajahmu itu, bisakah aku tertarik padamu? Aku sudah bosan bermain-main. Tentu saja aku harus mencari alasan. Memutuskan hubungan denganmu. Ting Chen, apakah kamu mendengar? Inilah wajah aslinya. Turun sekarang. Aku baru saja merekam suara. Asalkan kita mengirimkan rekaman suara itu, kamu akan terbebas. Saudara Ting Chen. Suyu, kamu berani mengganggu kebahagiaanku. Pergi mati kau. Xiao Yu. Xiao Yu. Setelah bangun kembali, keduanya sudah berbaring di rumah sakit. Dan dengan keajaiban, mereka bertukar jiwa. Namun saat wanita licik masih memikirkan, bagaimana cara keluar dari tubuh miskin ini. Seorang tua masuk ke ruang perawatan dan memanggil kekasih miskin itu tuan muda. Sekarang aku adalah pewaris keluarga Bo. Kemudian, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Ternyata pria itu adalah cucu yang hilang dari orang kaya 20 tahun yang lalu. Sekarang dia sudah kembali ke samping kakeknya. Untuk membalas dendam kepada pewaris kaya yang menipunya. Dia memutuskan untuk membalas dendam kepada keluarga lawan dengan segala cara. Namun dia tidak menyadari bahwa cinta pertamanya telah tinggal di dalam tubuh mantan pacarnya. Wanita licik mendengar bahwa pria itu adalah tuan muda keluarga kaya. Dia juga memutuskan untuk menikahi pria kaya dengan tubuh wanita. Kenapa saya di sini? Bocah itu yang datang bersamaku, Bo Ting Chen. Ini tidak mungkin. Di mana saudara Ting Chen? Aku akan pergi mencari kakak Ting Tan. Kamu tahu bahwa Bo Ting Chen yang datang bersamaku. Dia berada di ruang rawat mana? Dia pergi. Bahkan membawa hari ini dan jatuh bersamamu. Gadis itu yang dibawa pergi oleh Teng. Pasti tubuhku. Tapi aku berada di dalam tubuh Lin King Ye. Itu tubuhku. Itu bukan Lin King Ye. Dalam sekejap, 5 tahun berlalu. Seorang pria yang terus belajar di luar negeri. Akhirnya kembali ke negara dan mewarisi bisnis keluarga. Di bawah kendalinya, kelompok Lin juga bangkrut. Mengetahui gadis kaya yang sombong pada masa lalu. Setelah bekerja di sebuah perusahaan, dia kemudian memerintahkan akuisisi total perusahaan itu. Hanya untuk membalas dendam atas penghinaan yang dia terima. Wanita itu bertemu dengan cinta masa kecilnya setelah 5 tahun. Namun saat ini, dia dianggap sebagai musuh olehnya. Selama 5 tahun ini aku terus mencarimu. Mereka bilang kamu pergi ke luar negeri. Aku punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Apakah kebetulan? Ada juga yang ingin kukatakan padamu. Lin King Ye, kamu dipecat. Mengapa? Kamu masih berani bertanya mengapa?
Aku juga punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Saya bukan Lin Qingye. Aku adalah Suyu. Setelah kejadian jatuh dari gedung, aku terbangun di rumah sakit. Aku baru menemukan, saya di Lin Qingye. Dalam tubuh, kamu benar-benar bisa berbohong seperti itu. Kamu pikir aku masih akan percaya? Sekarang kamu, hanya karena aku kaya sekarang. Kamu ingin merangkak ke atas lagi, bukan? Apa yang saya katakan itu benar. Kamu pikir aku masih akan percaya padamu? Kamu bahkan berani mengatakan bahwa kamu adalah Xiao Yu. Menurut Anda apa yang membuat Anda layak untuknya? Dibandingkan dengannya, aku benar-benar Suyu, saudara Ting Chen. Dan, aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Bagaimana? Apakah kamu sangat membutuhkan uang? Baiklah. Bukankah kamu sangat mahir dalam memainkan perasaan pria? Bagus. Hari ini aku punya seorang klien. Kamu hanya perlu menemaninya dengan baik. Harganya terserah kamu. Saudara Ting Chen, kamu tidak boleh. Kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Lin Qingye, aku memberimu kesempatan. Benar. Kenapa masih berdiri diam saja? Bawa dia ke sana. Ya. Jangan. Lin Qingye, penghinaan yang kau berikan padaku dulu. Saya pasti akan membayar Anda kembali berlipat-lipat. Latar belakang yang kabur. Mama, ternyata wanita di rumah sakit saat itu dinyatakan hamil. Namun wanita licik itu jelas-jelas mengatakan bahwa mereka tidak pernah berhubungan. Dia tidak tahu siapa ayah kandung anak itu. Namun ketika dia bersiap untuk menggugurkan anak ini, perawat mengatakan bahwa tubuh wanita belum pulih. Jika mengalami keguguran, pasti akan berisiko bagi nyawa. Dengan tidak punya pilihan, dia hanya bisa membiarkan anak ini dilahirkan. Wan, jadi anak baik ya. Kamu di rumah sakit. Dengarkan perawat dengan baik. Mama akan segera kembali. Lin ke-9. Biaya obat yang sudah Anda setorkan sudah habis digunakan. Jika dalam 3 hari, jika tidak membayar lagi, kami hanya bisa memberikan. Wan harus berhenti minum obat. Aku tahu. Aku akan segera mencari solusinya. Terima kasih. Saya benar-benar tidak berguna. Tidak hanya tidak membuat saudara Ting Chen percaya padaku. Bahkan pekerjaan juga hilang. Kemana saya harus pergi untuk mencari uang? Permisi. Apakah kalian membutuhkan orang untuk direkrut di sini? Mendengar, Nona Su dan Tuan Bo sudah kenal sejak kecil. Dahulu, untuk membuat Tuan Bo mengenali wanita jahat itu, jatuh dari gedung. Bo Zong pasti kepada Anda. Selalu siap membantu. Saudara Ting Chen, selalu baik padaku. Bertemu dengan Tuan Bo Ting Chen, mungkin tidak pernah terpikirkan. Gadis kecil ini, di dalam tubuh, sudah lama tinggal di dalamnya. Lin Qing juga ada di sini. Sungguh, dilahirkan dengan nasib kaya. Setelah itu, harus mengandalkan Nona Su lebih banyak. Di depan Tuan Bo, bicarakanlah kebaikan kami, saudari-saudari. Kata-kata baik. Ya. Baiklah. Oh ya, saudara Ting Chen, jangan biarkan saya di luar terlalu lama. Saya harus pulang dulu. Suyu, tidak disangka dia juga di sini. Tidak bisa. Dia suatu saat akan ketemu Bo Ting Chen. Jangan biarkan Bo Ting Chen tahu tentang kita. Kebenaran pertukaran jiwa. Hai, Bo Ting Chen. Aku bertemu dengan Lin Qingye. Dia bilang, dia pasti akan melakukan apa saja untuk kembali ke sisimu. Jadi, jika kamu bertemu dengannya, jangan percaya apapun yang dia katakan. Baiklah, jadi begitu. Aku masih punya urusan. Aku akan menutup telepon dulu. Tuan, apakah Anda ingin minum? Nyonya Lin, bukankah kamu kemarin masih memberontak dengan keras? Aku pikir kamu seorang wanita suci. Tak terduga, datang ke bar ini hari, menjual diri. Bo Ting Chen, jangan salah paham. Aku hanya datang ke sini untuk menjual minuman. Lin Qingye, jangan pura-pura bersih di depanku. Bagaimana? Kamu bisa bersenang-senang dengan pria lain, tidak bisa bersenang-senang dengan saya. Apakah kamu merasa saya tidak bisa bersenang-senang? Datanglah ke film. Lihatlah, aku punya cek di sini. Ada 500 juta di dalamnya. Suka? Bagaimana kalau mainkan permainan dengan saya? Jika kamu bisa membuatku puas, semua uang di dalamnya akan menjadi milikmu. Lin Qing juga begitu terhadap kakak Ting Chen sebelumnya. Kamu ingin uang? Pakaian baru kaisar. Bagaimana menurutmu? Apa itu? Pakaian baru kaisar. Kamu lepaskan satu pakaian. Aku akan memberimu 10.000. Ini jauh lebih mudah daripada menjual minuman keras. Jauh lebih mudah. 10.000 terlalu sedikit ya. Baiklah, kamu lepaskan satu pakaian. Aku akan memberimu 100.000. Kamu lepaskan semuanya. Aku akan memberimu 10 juta. Bagaimana menurutmu? Jika dalam 3 hari, jika tidak membayar lagi, kita hanya bisa memberikan. Wan berhenti minum obat. Baiklah, baik.
Cukup. Lin King juga dulu begitu terhadap saudara Ting Chen. Sudah 5 tahun. Aku pikir, kamu telah sedikit berkembang. Tidak terduga masih. Begitu murahnya sampai membuatku mual. Lin King juga begitu terhadap Ting Chen. Bolehkah kamu memberikan uang kepadaku sekarang? Semua permainan sudah berhenti. Kamu masih ingin mengambil uang. Kamu pikir kamu bernilai sebanyak itu ya? Aku berkata padamu, aku tidak akan memberikan sedikit pun kepadamu. Tapi aku sudah melepaskannya. Kamu butuh uang. Aku punya tip 10.000 di sini. Kamu mau atau tidak? Mau. Tidak masalah. Lin King juga begitu terhadap Ting Chen.